Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 481 sampai bab 490. Kedua tetua keluarga Liu memandang Liona dan tidak tahu harus berkata apa. Bahkan mereka pikir itu hampir tidak mungkin sejak mereka melihat Liona. Maaf, kalian berdua. Bahkan jika dia lebih cantik dari pacarku, aku tidak akan menikahi keluargamu. Kuharap aku tidak akan menyinggung perasaanmu. Oh, tidak apa-apa. Itu tidak akan menyinggung perasaan. Karena kamu tidak menginginkannya. Kami telah menyelesaikan tugas yang telah diberikan keluarga kepada kami, sehingga kami dapat kembali dan menyerahkan tugas kami. Kalau begitu kalian sibuk, kami akan pergi dulu. Bagus. Kedua tetua keluarga Liu cukup sopan, dan Omi tidak mau dan tidak tersinggung. Liona tertekan. Kamu memenangkan kompetisi kehidupan baru. Benar-benar tidak butuh lebih dari beberapa hari bagi seseorang untuk mencarimu untuk menikah. Pasti ada keluarga lain yang akan mencarimu. Saya tidak akan menyetujuinya. Selain itu, mereka mungkin tahu bahwa kemungkinannya sangat rendah, dan menemukan saya hanya masalah mengambil kesempatan. Bagaimana jika seorang wanita keluarga yang sangat baik datang dan menikahimu? Xiang Yunliu bertanya. Jika itu adalah wanita keluarga yang sangat baik, maka mereka akan menginginkan yang lebih baik. Meskipun saya memenangkan kompetisi kehidupan baru, saya bukan yang terbaik di mata banyak orang. Dan kandungan emasnya bahkan tidak sebagus murid-murid dari 4 keluarga protektorat pulau. Jadi, saya dapat menjamin bahwa mereka yang ingin menikahi saya, wanita keluarga mereka jelas bukan yang terbaik. Dan yang terbaik yang mungkin mereka dapatkan juga pergi ke keluarga protektorat pulau untuk menemukan. Jadi mengapa mencari saya? Juga, kalau begitu aku lega karena kamu sangat cerdas. Kamu pasti tidak akan bisa melihatnya. Bukannya aku memiliki penglihatan yang tinggi. Itu karena aku sudah memilikimu. Dan Suaner, seorang wanita cukup baik untukku. Aku tidak bisa menggunakan lebih dari itu. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Yah, kamu memperlakukanku seperti mainan. Dan kamu tidak bisa mendapatkan cukup dari itu. Hahaha, Omi dan Liona bermain-main. Saat itu, dua pria tua lagi datang mencari Omi. Halo, Omi. Omi berhenti bermain-main dengan Liona dan bertanya. Aku, kan? Omi sudah menebak tentang apa itu. Halo, Omi. Kami dari keluarga Su. Ngomong-ngomong, kamu tahu Su Meiqian? Kami adalah tetua keluarga Su Meiqian. Namaku Su Ming dan namanya Su Yinghua. Oh, halo dua senior. Apa yang kamu inginkan dariku? Seperti ini. Omi, kamu luar biasa. Dan keluarga Su kami benar-benar ingin kamu menikah dengan keluarga kami. Omi tersenyum. Benarkah? Siapa di antara keluarga Su yang ingin dijanjikan kepadaku? Su Ming berkata. Bagaimana menurutmu, Su Meiqian? Ah, Omi tertegun. Omi berpikir bahwa mereka akan menjanjikan Su Yan kepadanya. Tetapi tiba-tiba juga terpikir oleh Omi bahwa sepertinya Su Yan sudah memiliki orang lain. Liona terkejut. Dua senior. Jangan bercanda. Aku berteman dengan Su Meiqian. Omi, kuharap kamu akan memikirkannya. Kamu juga tahu Meiqian. Aku juga tidak akan mengatakan apa-apa tentang penampilannya. Aku pasti tidak akan kehilangan uang jika aku menikahinya. Omi segera menyela dan berkata, maaf, saya sudah punya pacar. Liona juga berkata, ya, Su Meiqian juga tidak menyukai Omi. Dia sudah memiliki pacar yang lebih berbakat daripada Omi. Seorang murid dari 4 keluarga perlindungan pulau utama. Pada siang hari, dia mengalahkan senior akademi kami di tahap akhir gerbang dalam. Jika Anda ingin menikah, Anda juga pergi kepadanya. Kedua tetua keluarga Su bergidik. Itu tidak mungkin benar. Mereka pikir Su Meiqian telah mengarangnya untuk menipu mereka. Murid keluarga pelindung pulau itu disebut satu kekalahan debu merah. Apa? Satu mengalahkan Red Dust. Bukankah ini pencuri yang biasa ditangkap Meiqian di kota Linjiang? Ya, tapi itu sebelumnya. Bagaimanapun, Sister Meiqian telah jatuh cinta dengan One David Red Dust. Dan One David Red Dust menyukainya juga. Jika Anda tidak percaya pada saya, pergi ke Akademi Seni Bela Diri dan tanyakan tentang One David Red Dust sebagai pribadi. Adapun Omi, dia sudah milikku. Maaf. Oh,
Tidak apa-apa. Kalau begitu kita akan pergi dulu. Kedua tetua keluarga Su segera pergi untuk mengajukan pertanyaan. Benar saja. Mereka terkejut mengetahuinya. Kedua tetua keluarga Su sangat gembira dan segera mencari Su Meiqian. Mengejutkannya dengan liar. Meiqian, bagaimana kabarmu dan Wan David Red Das sebenarnya? Ada harapan untuk mendapatkannya. Su Meiqian tersipu. Debu merah sudah setuju untuk menjadi pacarku. Apakah kamu yakin dia tidak bermain dengan perasaanmu? Saya yakin dia tidak. Su Meiqian berkata dengan tegas. Itu bagus. Kamu harus berpegang pada orang ini ya. Keluarga akan sepenuhnya mendukungmu. Sebelum kami mengira kamu mengarangnya. Tapi kami tidak berharap itu benar. Bagus. Aku tidak berpikir kamu akan bisa menarik seseorang yang begitu berbakat. Kamu harus memegang bakat ini dengan kuat. Kalau tidak, keluarga akan menjadi satu-satunya yang bertanya. Apakah Anda mendengar saya? Memehmem. Su Meiqian senang mendapatkan persetujuan keluarga. Bukan hanya persetujuan, tetapi perintah. Apa yang bisa lebih bahagia dari itu? Dengan itu, para tetua keluarga Su tidak melecehkan Omi lagi dan kembali ke keluarga dengan gembira. Malam itu, Su Meiqian mengundang tamu untuk suguhan langka. Su Meiqian dengan bersemangat mengumumkan, teman-teman terkasih, saya ingin memberi tahu Anda satu hal. Saya secara resmi dikonfirmasi jatuh cinta dengan Wan David Red Das. Wow, selamat, Saudari Meiqian. Liona adalah orang pertama yang mengeluarkan ucapan selamat. Terima kasih. Jadi kapan kamu akan membawanya keluar agar semua orang mengenal satu sama lain ah? Kata Wang Xing. Jika ada kesempatan, pasti. Su Meiqian tersenyum. Omi, yang duduk di samping, sangat tertekan tentang bagaimana ini akan berakhir mulai sekarang. Semua orang minum sampai sekitar jam 10 malam sebelum bubar. Omi langsung pergi ke asrama Liona untuk tinggal. Dan tentu saja latihan tertentu di malam hari sangat diperlukan. Hanya saja, ketika Omi dan Liona berolahraga, dia selalu tanpa sadar berhubungan dengan Su Meiqian. Omi tahu itu sudah selesai. Setelah terjerat dengan Su Meiqian begitu lama, dia benar-benar harus jatuh ke tempat tender Su Meiqian. Keesokan harinya, Omi tidak pergi ke kelas di Departemen Penyembuhan. Karena hari ini dia akan pergi ke keluarga Qinggu untuk semacam wawancara induksi. Yang kira-kira apa artinya? Dia memenangkan kompetisi mahasiswa baru dan menerima sepotong ordo Qinggu. Dan akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid yang masuk dari senior Qin Feng dari keluarga Qinggu. Omi awalnya meremehkannya. Tetapi takut diberitahu bahwa itu sia-sia untuk mengambil tempat tetapi tidak pergi. Jadi itu sebabnya dia memutuskan untuk pergi untuk permainan. Omi berangkat dengan Qin Ancient Order ke-4 pulau besar yang legendaris melindungi keluarga kuno Qin. Omi meminta petunjuk arah di sepanjang jalan. Dan setelah sekitar 2 jam, Omi tiba di depan sebuah gunung besar. Keluarga kuno Qin ada di gunung. Omi menatap gunung. Ada banyak rumah istana yang dibangun di tebing di gunung. Ada juga gerbang di dasar gunung dengan keluarga Qinggu tertulis di atasnya. Berhenti. 2 murid menjaga di sana di luar gerbang besar di bagian bawah gunung. 2 murid yang menjaga gerbang memiliki kekuatan tahap awal gerbang dalam. Bahkan penjaga gerbang berada di tingkat gerbang dalam. Jadi itu benar-benar keluarga perlindungan pulau yang legendaris. Halo, saya dari Akademi Hutan Bela Diri. Dari Akademi Seni Bela Diri. Apa yang kamu lakukan di sini bersama kami? Kedua penjaga gerbang berkata dengan sangat jijik. Seolah-olah Akademi Bela Diri adalah tempat yang buruk di mata mereka. Seolah-olah salah satu adalah sekolah menengah dan yang lainnya adalah universitas besar. Tampilan seperti itu membuat Omi terlihat tidak nyaman. Omi tidak berbicara omong kosong dan langsung menunjukkan perintah Qinggu. Minggir, kata Omi. Kamu benar-benar memiliki token dari keluarga Qinggu kami. Dari mana kamu mendapatkannya? Salah satu murid penjaga gerbang menanyainya. Omi agak kesal karena gerbang dalam tahap awal bahkan berani menanyainya. 2 penjaga gerbang. Jangan dorong aku. Oke. Tidak apa-apa jika Anda meremehkan siswa Akademi Seni Bela Diri. Tetapi kalian berdua anjing penjaga mungkin berada di bagian bawah hierarki dalam keluarga Qinggu. Jika Anda terus bergeming, hati-hati saya akan menggunakan metode tongkat pertempuran anjing. Berani-beraninya kamu menghina kami. Akademi Seni Bela Diri. Memperlakukan kami dengan tidak hormat seperti itu. Hati-hati aku akan merobekmu. Omi berkata dengan jijik. Mengalahkan diri sendiri. Tahap awal sekte dalam ingin bermain denganku. Jadi bagaimana jika ini tahap awal? Kami adalah murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar. Kami benar-benar cukup berbakat untuk mengalahkan kalian 2 alam yang lebih tinggi.
Tidakkah kamu tahu bahwa itu salah satu murid kami dari 4 keluarga penjaga pulau mengalahkan seseorang dua alam yang lebih tinggi darinya kemarin di Akademi Bela Diri Anda? Dan saya yakin kami dapat mengalahkan Anda dengan baik. Salah satu murid Guardian berkata dengan lancang. Hahaha, Omi tertawa. Apakah kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi di sekolahmu? Saya melihat Anda meniru Akademi Bela Diri. Omi tidak menyangka bahwa insiden kemarin bukan hanya sensasi di Akademi Bela Diri. Bahkan 4 keluarga penjaga pulau mengetahuinya. Lihatlah dua murid penjaga gerbang ini dengan bangga sebagai 250. Omi mendengus. Orang di akademi kami kemarin. Tidak seperti dia adalah murid keluarga Kingu Anda. Apa yang Anda banggakan? Yang jadi apa? Kita tidak perlu tahu dari keluarga pelindung pulau mana yang satu debu merah yang dikalahkan berasal. Karena dia mewakili 4 keluarga pelindung pulau kita. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke keluarga Kingu? Dan mengapa kamu masih memiliki ordo Kingu kita? Dari kebenaran. Pah. Omi mengetuk kedua anjing penjaga itu dengan segera. Hal tanpa mata. Omi menendang 2 kali dan 2 anjing penjaga ditendang ke selokan di sebelahnya. Omi juga tahu bahwa ini akan menyinggung keluarga Kingu. Dan mungkin tidak akan ada kesempatan untuk menjadi murid yang masuk. Tetapi Omi bahkan tidak berpikir untuk menghargai kesempatan ini. Dia berpikir bahwa Akademi Bela Diri cukup baik. Omi menyukai lingkungan seperti itu. Omi langsung naik gunung. Dia tiba di luar aula besar di gunung. Di luar aula besar adalah alun-alun yang agak besar. Saat ini ada beberapa murid yang berlatih pedang mereka di sana. Melihat tingkat latihan pedang mereka, itu memang sedikit lebih profesional daripada siswa Akademi Seni Bela Diri. Tempat ini tidak memiliki suasana sekolah. Sebaliknya itu lebih seperti sekte. Tidak ada banyak orang. Tetapi mereka semua sangat tepat. Untuk apa? Yang mana dari murid Tuan Gunungmu? Pada saat ini, seorang pria alam Hautian bertanya pada Omi. Halo, saya di sini untuk melihat senior Qin Feng. Saya mendengar bahwa itu dia sedang menguji semacam murid masuk hari ini. Oh, pergi ke Green Cloud Peak. Terima kasih, senior. Orang-orang itu tidak mengajukan pertanyaan lagi dan terus berlatih pedang mereka. Tampaknya memperlakukan Omi seolah-olah dia akan menguji penilaian murid masuk. Omi segera menemukan puncak King Yun. Di puncak-puncak King Yun, ada halaman yang elegan. Tempat ini benar-benar sedikit mengesankan. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan mantan sekte Omi. Tetapi setidaknya memungkinkan Omi untuk menemukan sedikit bekas sektenya. Omi menghela nafas dalam-dalam. Ketika dia berjalan ke halaman, ada lebih dari selusin orang yang menunggu di sana. Dan sepertinya ada lebih dari 1 atau 2 orang yang ingin menjadi murid sejati pendahulu Qin Feng. Seorang anak laki-laki berpakaian seperti anak sekolah bertanya, "Siapa kamu?" "Halo, saya dari Akademi Seni Bela Diri. Menghadiri semacam wawancara murid masuk. Ini adalah kediaman senior Qin Feng, kan?" Anak kecil itu bergumam. "Mengapa seseorang dari Akademi Seni Bela Diri datang ke sini? Baiklah, aku akan masuk dan melapor kepada tuanku." Bocah lelaki itu berjalan ke salah satu ruang meditasi di halaman. Saat ini ada 3 orang di ruang meditasi ini. Salah satu dari mereka yang memiliki rambut agak putih dan memiliki aura super kuat adalah senior Qin Feng. Yang lain yang tampak berusia lebih dari 50 tahun dalam penampilan dan juga memiliki aura yang kuat adalah murid besar Qin Feng. Dan dia, murid besar, mungkin berada di level yang sama dengan dekan Akademi Bela Diri. Anak laki-laki kecil itu melaporkan, "Tuan, ada yang baru di luar pintu." Dia mengatakan bahwa dia berasal dari Akademi Seni Bela Diri dan juga ingin beribadah di bawah guru. Mendengar laporan bocah lelaki ini, alis senior Qin Feng berambut putih berkerut. Pria berusia sekitar 50 tahun di sampingnya sibuk berkata, "Tuan, apakah Anda menerima murid yang masuk? Dan apakah Anda juga termasuk siswa dari Akademi Seni Bela Diri?" Kualifikasi para siswa Akademi Hutan Bela Diri sangat buruk sehingga sebuah insiden terjadi kemarin. 4 keluarga perlindungan pulau utama kami. Saya tidak tahu murid keluarga mana. Pergi ke Akademi Hutan Bela Diri. Dia benar-benar mengalahkan semua pintu dalam akhir keberhasilan besar Akademi Hutan Bela Diri. Ini menunjukkan bahwa itu Akademi Hutan Bela Diri benar-benar menjadi semakin tanpa kualitas. Menerima semua orang dengan kualifikasi yang lebih buruk. Senior Qin Feng tampak agak tidak sabar saat dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jin Tong, biarkan dia pergi. Aku tidak menerima siswa dari Akademi Hutan Bela Diri." Ya, anak laki-laki itu sibuk berjalan keluar. Omi menunggu di luar sebentar. Yang satu itu berkata, "Tuanku membiarkanmu pergi. Dia tidak menerima siswa dari Akademi Seni Bela Diri."
Omi tertegun. Jika dia tidak menerimanya, lalu berita apa yang dia sebarkan sebelumnya? Mengapa? Omi bertanya. Tuanku hanya menerima murid-murid dari 4 keluarga pelindung pulau besar. Dan mereka adalah yang terbaik dari 4 keluarga pelindung pulau besar. Tetapi kamu, jika kamu bahkan tidak bisa menjadi murid dari 4 keluarga pelindung pulau besar, bagaimana kamu bisa menjadi peserta tuanku? Benarkah? Lalu mengapa wakil presiden akademi kami mengatakan bahwa orang yang menjadi pemenang kompetisi mahasiswa baru memiliki kesempatan untuk menjadi murid yang masuk dari beberapa senior Qin Feng? Bukankah itu jebakan? Anak kecil itu mendengus. Bagaimanapun, tuanku tidak pernah mengatakan bahwa itu dia akan menerima murid yang masuk di Akademi Bela Diri. Jadi hanya ada satu penjelasan. Akademi Bela Diri Anda telah melakukan segalanya tanpa malu-malu untuk merekrut siswa. Dan benar-benar menggunakan nama tuan saya untuk mengiklankan dan menipu orang agar mendaftar. Sungguh hal yang tercela untuk dilakukan. Siapa yang tidak tahu bahwa tuanku adalah salah satu dari 3 orang terkuat di Martial Island? Menggunakan nama tuanku untuk mengakui siswa ke sekolah itu tercela dan tidak tahu malu. Dan kamu benar-benar berani datang dengan kurangnya kesadaran diri. Itu konyol. Omi diam-diam berkata dalam hatinya. Jadi yang disebut senior Qin Feng ini adalah salah satu dari 3 orang terkuat di Pulau Martial. Tidak heran begitu banyak siswa baru berjuang begitu keras untuk slot murid masuk itu. Yah, karena ini adalah kesalahpahaman. Mari kita berpura-pura aku belum pernah ke sini sebelumnya. Aku tidak benar-benar bersungguh-sungguh. Dan bahkan jika tuanmu benar-benar bersedia membawaku, aku pasti tidak akan, kata Omi. Pada saat itu, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan pria parubaya keluar. Mereka adalah Qin Feng dan murid tertuanya. Senior Qin Feng berkata kepada Omi, saya memiliki persyaratan tinggi untuk bakat murid-murid saya yang masuk. Bahkan 4 keluarga pelindung pulau utama tidak memiliki satu pun yang memenuhi persyaratan sejauh ini. Belum lagi Anda Akademi Bela Diri. Kembali ke Akademi Bela Diri Anda. Anda tidak cocok di sini. Oh, Omi tidak berpikir bahwa dia Qin Feng ini. Matanya sepertinya sangat menghina Omi. Yang membuat Omi sangat kesal. Apa-apaan ini? 3 pria terkuat di Pulau Hutan Bela Diri luar biasa. Apa yang menyeret? Yang ingin menjadi muridnya. Qin Feng berkata kepada murid tertuanya. Pan Yun, kamu baru saja mengatakan bahwa ada seseorang yang pergi ke Akademi Seni Bela Diri kemarin. Kembali ke guru. 4 keluarga penjaga pulau besar. Ada seorang murid misterius bernama Wan David Reddas. Dia adalah murid baru tahun ini. Dia berada di alam gerbang dalam akhir dan mengalahkan kesempurnaan besar gerbang dalam di Akademi Bela Diri. Masalah ini telah disebarkan oleh 4 keluarga penjaga pulau besar. Qin Feng berkata, untuk dapat mengalahkan 2 alam yang lebih tinggi di alam pintu dalam akhir. Jika orang ini nyata, maka dia pasti jenius. Tuan, mungkin juga para siswa Akademi Bela Diri terlalu buruk. Tidak. Bahkan jika pihak lain terlalu buruk. Tetapi orang-orang adalah 2 alam yang lebih tinggi. Dan seburuk bakat mereka, perbedaan antara kedua alam sudah cukup untuk menebus segalanya. Pan Yun, kamu pergi dan cari tahu dari 4 keluarga protektorat pulau besar dari mana satu kekalahan debu merah ini berasal. Tuan, apa yang Anda lakukan? Orang tua itu berkata, aku akan membawanya sebagai murid. Ah, Tuan, ada lebih dari 10 di antaranya yang bahkan belum diwawancarai. Tidak perlu mewawancarai mereka. Tidak ada yang memenuhi persyaratan saya. Baiklah, pada saat ini murid tertua Qin Feng melihat bahwa Omi masih berdiri di sana dan memarahi. Apa? Masih belum menyerah. Tuanku menyuruhmu pergi. Tidakkah kamu mendengar Kamu memiliki sedikit kesadaran diri baik-baik saja. Bahkan jika kamu berlutut di sini selama sehari semalam itu tidak berguna. Akademi Seni Bela Diri benar-benar apa yang ular dan serangga dan tikus dan semut semua telah direkrut. Itu semakin buruk dan lebih buruk. Kapan aku harus berbicara dengan dekanmu? Dan memukul pantat kecilnya. Hahaha. Alis Omi berkerut. Apakah pria ini berusia sekitar 50 tahun pada level yang sama dengan dekan Akademi Bela Diri? Dan Anda berani mengatakan bahwa Anda memukul pantat kecil dekan? Tang Zichenton memperingatkan. Jangan menghina dekan kami. Yoyo. Nak, kamu cukup ambisius. Berani memperingatkanku. Kenapa kamu tidak kembali dan bertanya kepada dekanmu berapa kali pantat kecilnya dipukuli olehku? Hahaha. Bagaimana kekuatan dekan kita bisa sebanding dengan milikmu? Kata Omi. Sial. Nak, kamu benar-benar katak di sumur. Dekanmu. Yang hanya bawaan yang terlambat. Bahkan tidak bisa dibandingkan denganku. Betapa bodohnya. Omi berkata dalam hati.
Saya tidak menyangka bahwa dekan kami hanya terlambat bawaan. Itu benar-benar sedikit tidak terduga. Di kehidupan saya sebelumnya, saya juga mencapai bawaan yang terlambat, meskipun saya baru saja bergegas. Dan dekan, yang setidaknya berusia 40 atau 50 tahun, hanya pada tahap bawaan akhir. Pada saat ini, Qin Feng berkata, Pan Yun, apa gunanya mengganggu begitu banyak dengan seorang anak dari Akademi Bela Diri? Saya mengatakan kepada Anda untuk pergi dan bertanya tentang satu kekalahan debu merah itu. Jadi mengapa Anda tidak terburu-buru? Ya, Tuan, Pan Yun itu hanya berjalan pergi. Omi memandang Qin Feng dengan mata berbalik dan berjalan pergi. Berpikir bahwa dia adalah salah satu dari 3 pria terkuat di Pulau Marsial, dan tampak seperti sedang memandang rendah orang. Omi dengan cepat meninggalkan keluarga Qin Gu dan melakukan perjalanan santai kembali ke Akademi Hutan Bela Diri. Saya harus mempercepat kultivasi saya karena kehidupan saya sebelumnya. Jika saya diizinkan untuk berkultivasi ke tahap bawaan akhir dari kehidupan saya sebelumnya, maka saya akan berada di level yang sama dengan Presiden Akademi Bela Diri. Dan saya juga akan menjadi bagian dari eselon atas pembangkit tenaga listrik di Pulau Marsial ini. Saya akan mencoba untuk berkultivasi ke bawaan dalam waktu 2 tahun. Atau bahkan 1 tahun, Omi berpikir dalam hati. Itu hampir akhir hari sekolah kembali di Akademi Hutan Bela Diri. Omi tiba di Departemen Penyembuhan. Dan bahkan sebelum dia memasuki kelas, seorang pria dan seorang wanita melompat di depan Omi, menangis dan berteriak, "Nak, nak." Omi tertegun melihat pasangan aneh di depannya, yang harus memanggil putranya. "Nak, ini benar-benar kamu. Biarkan aku melihatmu." "Oh, nak, kamu sudah dewasa." Pasangan di depannya memandang Omi dan menangis. Omi sudah tahu siapa itu. Itu pasti orang tua Omi yang asli. Keluarga Tang telah bekerja sangat keras untuk membawanya kembali ke keluarga. Mereka telah mengundang orang tua mereka ke sini. Omi tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia hanya mengukur pasangan di depannya. Mereka tampak seperti mereka berdua setengah baya. Laki-laki sudah mencapai alam hautian dan agak kuat. Sementara perempuan juga telah mencapai alam kesempurnaan batin. Tanpa diduga, orang tua Omi yang asli masih dianggap sebagai orang yang agak berbakat. Nak, wow. Pada saat itu, lebih dari 10 orang asing muncul di sampingnya. 2 di antaranya adalah tetua ke-7 dan ke-19 dari keluarga Tang yang telah dia lihat terakhir kali. Omi terdiam bahwa lebih dari 10 orang telah datang. Tetapi sayangnya, Omi tidak mengenal salah satu dari mereka. Menteri kecil, seorang wanita muncul. Penampilan rata-rata, agak mirip dengan Omi. Kemudian, baik saudara perempuan atau saudara perempuan. Menteri kecil, pria lain tersenyum sedikit pada Omi. Pria ini juga terlihat agak mirip dengan Omi. Kekuatannya adalah tahap tengah gerbang dalam. Secara mengejutkan lebih lemah dari Omi. Sementara usianya sedikit lebih tua sekilas. 2 tetua ke-7 dan ke-19 yang telah melihat Omi terakhir kali juga berkumpul. Dan semua orang memandang Omi sambil tersenyum. Omi benar-benar ngeri. Siapa mereka semua? Mungkin akrab bagi mereka. Tetapi bagi Omi, orang-orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Omi, orang tuamu, saudara perempuan, saudara laki-laki, dan kakek nenek, paman, bibi, paman. Semua anggota keluarga dekatmu ada di sini, Elder ke-7 berkata kepada Omi. Omi memandang selusin orang di depannya. Dia sekarang bisa memastikan bahwa orang tua, saudara perempuan, dan saudara laki-laki Omi yang asli, yang lain tidak dapat membedakan mereka. Omi, pulanglah. Tetua ke-19 tersenyum, tapi Omi menggelengkan kepalanya. Maaf, aku bukan Omi. Namun, keluarga Tang tidak peduli. Ibu Omi berkata, aku tidak akan salah. Kamu, aku sudah menemukan Jin dan John. Omi tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Sekarang Jin dan Jin, mereka juga telah kembali ke keluarga. Menteri kecil, kamu telah menderita selama bertahun-tahun, kata ayah Omi. Untuk beberapa alasan, Omi sangat tahan di dalam. Itu mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa dia tumbuh tanpa orang tua. Omi diadopsi dan dibesarkan oleh tuan dan bibinya. Di dalam hatinya, dia benar-benar membenci orang tua yang meninggalkannya. Ini mengacu pada orang tua Wind Lightning, bukan orang tua Omi asli di depannya. Wu, Don menarik napas dalam-dalam. Apa yang kalian inginkan? Omi bertanya. Apakah kamu bahkan tidak menginginkan orang tuamu? Menteri kecil, kata saudara laki-laki Omi. Omi memandang saudara laki-laki itu dan tersenyum.
Aku yakin kamu dulunya adalah mutiara telapak tangan orang tuamu. Kakak Omi kaget. Ya, Omi dulunya pecundang sementara dia adalah mutiara di telapak tangannya karena dia telah menunjukkan bakat luar biasa sejak dia masih kecil. Tapi Omi hanya tidak menyangka bahwa sekarang bakatnya sudah rata-rata. Tetapi Omi telah sangat melampaui dia. Kemudian, Mutiara Palem mungkin akan menjadi Omi. Menteri kecil. Mulai sekarang, kamu akan menjadi mutiara di telapak tangan kita, kata ayah Omi. Haha, Omi mengira itu lucu. Sungguh mutiara yang luar biasa di telapak tangannya. Omi bertanya, selama bertahun-tahun, apakah kalian pernah memikirkan saya? Tentu saja. Ini sebagai pengganti pertanyaan Don yang asli. Menteri kecil, saya tahu Anda masih marah. Tetapi itu semua di masa lalu. Sayangnya bagi saya tetapi itu tidak akan pernah berakhir. Saya telah dikeluarkan dari keluarga dan saya sama sekali tidak peduli dengan keluarga itu sekarang. Jadi tolong tinggalkan saya sendiri, oke? Menteri kecil, kami adalah orang tuamu. Itu bukan keputusan kami untuk mengusirmu dari keluarga. Itu adalah keluarga. Saat itu jika ibumu dan aku tidak berjuang sampai mati untuk melindungimu, kamu pasti sudah lama dicambuk. Kata ayah Omi, sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Omi memandang ayahnya. Sepertinya itu tidak bisa disangkal. Omi telah mendengar sebelumnya bahwa ibunya yang berjuang sampai mati untuk melindunginya dan mengambil 5 juta dolar sehingga mereka bisa melarikan diri bersamanya. Tetapi jika dia menyalahkan orang tuanya, dia tidak bisa. Hanya saja, tapi Omi tidak berdaya. Meskipun jiwa itu bukan lagi Omi asli. Tetapi ini tidak bisa dikatakan. Mereka tidak akan percaya bahkan jika mereka mengatakannya. Yang utama adalah, tubuh ini, itu benar-benar dilahirkan oleh mereka. Biar saya pikirkan lagi, kata Omi. 7 tetua keluarga Tang sibuk tersenyum. Oke, luangkan waktu untuk mempertimbangkan. Tidak ada terburu-buru. Para tetua keluarga Tang tidak mendorong Omi terlalu cepat. Mengambil satu langkah pada satu waktu. Tetua ke-19 berkata, makanannya sudah siap. Ayo pergi. Ayo makan reuni sebagai sebuah keluarga. Makan reuni. Omi menolak sedikit. Apa sih bersatu kembali dengan sekelompok orang asing? Omi hanya ingin menjauh dari mereka. Omi tidak punya pilihan selain datang ke rumah Tang Zhenghao. Tang Zhenghao adalah siswa tertinggi Akademi Seni Bela Diri. Jadi dia memiliki villa terpisah. Di sebuah bukit kecil di Akademi Seni Bela Diri. Tunangan Tang Zhenghao juga tinggal di sana. Namun, dia dan Tang Zhenghao tidak berbagi kamar. Meskipun Tang Zhenghao benar-benar ingin berbagi kamar dengan tunangannya, sayangnya, Murong Guo berkata, dia tidak menerima seks pranikah. Jadi, meskipun mereka selalu berada di bawah atap yang sama, mereka tidak pernah melintasi jalur tengah. Sebanyak yang diinginkan Tang Zhenghao, dia tidak punya nyali untuk memaksanya. Karena keluarga Murong Guo jelas setingkat lebih kuat daripada keluarga Tang. Ini diketahui sejak Omi mengintip Murong Guo mandi. Dan itu karena keluarga Murong lebih kuat sehingga keluarga Murong sangat marah sehingga keluarga Tang mengusir Omi dari keluarga untuk menenangkan kemarahan mereka. Pada saat ini, Omi justru dibawa ke villa Tang Zhenghao oleh lebih dari selusin orang dari keluarga Tang. Ini adalah rumah Tang Zhenghao. Mulai sekarang, kamu dan Tang Zhenghao, keduanya jenius dari keluarga Tang kita. Sudi, tetua ke-7 tersenyum pada Omi. Saya belum memutuskan untuk kembali ke keluarga. Saya hanya mengatakan untuk mempertimbangkan. Kata Omi, hehe, tidak apa-apa. Tang Zhenghao dia saat ini adalah murid anak paling luar biasa dari keluarga Tang kami. Kamu memiliki harapan tinggi untuk menjadi murid anak kedua yang paling menonjol. Kamu akan sangat populer jika kamu kembali ke keluarga Tang. Oh, Omi tersenyum. Tentu saja dia tidak berpikir begitu dalam hatinya. Yang peduli dengan reputasi putra kedua keluarga Tang yang paling menonjol. Itu terlalu rendah. Omi kemudian makan di rumah Tang Zhenghao. Makanan diperintahkan untuk dikirim oleh restoran. Tang Zhenghao tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Omi selama makan. Dan dapat dilihat bahwa Tang Zhenghao tidak menyambut Omi ke rumahnya. Tetapi tetua ke-7 dan ke-19 dari keluarga Tang ada di sini. Dan tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak menyambut mereka. Tetua ke-7 mengangkat cangkir anggurnya dan berkata kepada Omi, Menteri kecil, saya akan menggandakan roti panggang saya untuk Anda. Bersulang untuk Anda untuk menjadi lebih baik. Bekerja keras dan belajar dari Zhenghao. Zhenghao sangat berharap untuk memukul alam bawaan. Jadi saya harap Anda juga akan bersorak. Omi tertawa, meminum anggur dan berkata, alam bawaan saja. Apa yang begitu sulit?
masih berdampak, berbicara dengan berlebihan. Ketika Tang Zilan mendengar kata-kata Omi, dia kesal dan berkata, Omi, apa yang kamu pura-pura? Pah, Omi menamparkan wajah Tang Zilan dalam sekejap. Semua orang tercengang. Tidak menyangka Omi tiba-tiba menamparkan Tang Zilan saat makan. Omi tidak sebagus Omi. Tapi dia masih anak jenius dari keluarga Tang. Omi memperingatkan. Tang Zilan, aku tidak menyuruhmu menggangguku. Baik-baik saja dan makan makananmu. Apakah kamu mendengarku? Kamu, Tang Zilan menatap Omi dengan marah. Tetua ke-7 dan ke-19 sibuk berkata, baiklah, baiklah. Mereka semua adalah anak-anak keluarga Tang. Mengapa menderita? Zilan, kamu juga. Di masa depan kepada Omi. Jangan memindahkan sampah. Sampah, dia juga anggota keluarga sekarang. Tang Zilan memandang kedua tetua dengan kesal. Dia tahu bahwa tamparan yang baru saja dia terima hanya bisa sia-sia. Tang Zhenghao, bagaimanapun, tidak mengatakan apa-apa. Matanya tidak tergerak oleh kesombongan Omi di depan begitu banyak orang. Sekarang Patriark Tang memohon padanya untuk kembali ke keluarga. Tentu saja dia tidak akan memarahi Omi. Dia hanya bisa melihat Tang Zilan dengan simpatik. Dia juga benar-benar. Pada saat ini hari dia masih berbicara menentang Omi. Dia juga meminta pemukulan. Tetua ke-19 berkata kepada Omi, Menteri kecil, alam bawaan tidak semudah yang Anda pikirkan. Ambil keluarga Tang kami. Hanya ada 6 ahli alam bawaan. Ke-6 ahli alam bawaan ini adalah fondasi keluarga Tang kita. Dan yang tertua dari 6 alam bawaan ini sudah berusia 160 tahun. Pada akhir masa hidupnya. Keluarga Tang sangat membutuhkan jenius baru untuk memukul jajaran ahli bawaan. Tetapi sayangnya, itu tidak mudah. Keluarga Tang belum memiliki anak yang mencapai alam bawaan selama 20 tahun. Dan krisis keluarga secara bertahap berlangsung. Selama 20 tahun ini, keluarga Tang juga telah menghasilkan banyak jenius. Tetapi sayangnya, pada akhirnya, mereka hanya mencapai alam hautian akhir atau lebih. Dan kemudian mandek. Tang Zhenghao adalah salah satu yang paling berbakat di keluarga Tang kami. 20 tahun terakhir ini. Jadi dia saat ini adalah putra atau putri keluarga Tang yang paling menjanjikan untuk mencapai alam bawaan. Tentu saja, Anda memenangkan kompetisi kehidupan baru. Jadi Anda juga memiliki harapan besar untuk menyerang alam bawaan. Tidak heran keluarga Tang berusaha mati-matian untuk menarik Omi kembali ke dalam keluarga. Karena Omi adalah satu dengan harapan menyerang alam bawaan. Meskipun itu hanya harapan. 7 tetua keluarga Tang berkata, harapan keluarga Tang kami untuk Zhenghao adalah bahwa, selama 20 tahun, dia akan dapat memengaruhi alam bawaan. Omi tidak peduli 2 kali. Nima, 20 tahun. Omi hampir takut untuk buang air kecil. Tujuan Omi adalah untuk berkultivasi menjadi bawaan dalam waktu 2 tahun. Tetapi Tang Zhenghao mengatakan bahwa itu akan memakan waktu 20 tahun. Tang Zhenghao merasa sedikit kesal ketika dia melihat ekspresi penghinaan Omi. Tidak peduli apa. Dia adalah pria yang memiliki harapan untuk menyerang alam bawaan. Itu cukup kebanggaan untuk dimanfaatkan. Jika tidak, mengapa keluarga Murong membiarkan Murong Goji menikahinya? Keluarga Murong memiliki setidaknya 30 ahli bawaan. Dan Tang Zhenghao sangat berharap untuk memukul bawaan. Jadi keluarga Murong juga bertaruh bahwa dia bisa memasuki jajaran bawaan. Dan jika Tang Zhenghao melangkah ke bawaan, maka keluarga Murong bertaruh dengan benar. Dan jika Tang Zhenghao tidak akhirnya melangkah ke bawaan, maka taruhan akan gagal. Bahkan pernikahan setiap keluarga adalah pertaruhan. Setelah makan siang, Omi berkata, baiklah, saya sudah selesai makan. Saya harus pergi. Tentang kembali ke keluarga Tang. Ketika saya sudah memikirkannya, saya secara alami akan membalas kalian. Jangan ganggu saya sepanjang waktu jika Anda baik-baik saja. Saya sangat sibuk dengan kultivasi saya. Bagus. Jika kamu tidak tahu apa-apa tentang kultivasi, datang saja tanyakan pada Zhenghao. Dia akan mengajarimu, Elder ke-7 berkata. Dia tidak bisa mengajariku. Omi berjalan pergi. Tang Zhenghao sudah sangat kesal ketika dia melihat betapa menghinanya Omi. Paman ke-7. Paman ke-19. Orang-orang seperti Omi sangat menggertak dan sombong sehingga bahkan jika dia kembali ke keluarga, saya tidak berpikir dia mungkin memiliki manfaat apapun. Bahkan aku sangat tidak nyaman dengannya. Belum lagi yang lain. Tang Zilan dengan sibuk berkata, benar, jika orang seperti ini menyinggung orang kuat suatu hari nanti, daripada membawa bencana bagi keluarga Tang, akan lebih baik untuk tidak membiarkannya kembali ke keluarga dan berjuang untuk dirinya sendiri.
7 tetua keluarga Tang berkata. Masalah Omi yang kembali ke keluarga ini dengan suara bulat diputuskan oleh para tetua keluarga. Meskipun dia berbicara dan bertindak sedikit terlalu keras dan sombong. Bakatnya. Dia benar-benar memiliki harapan untuk menyerang alam bawaan. Seorang ahli bawaan. Anda tahu apa artinya ini bagi keluarga? Tang Zhenghao tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja dia tahu. Seorang ahli bawaan berarti kemakmuran keluarga. Jika tidak, mengapa dia menikahi Murong Guo? Bukan justru karena dia memiliki harapan yang baik untuk menyerang bawaan. Zhenghao, Zilan, jangan pernah menggunakan mata bermusuhan terhadap Omi lagi. Keluarga kita yang memohon agar dia kembali sekarang. Apakah kamu mendengarku? Tetua ke-19 berkata. Tang Zhenghao mengangguk dan berkata, selama dia jujur, apa yang saya lakukan untuk mempermalukannya? Tapi Tang Zilan mendengus. Pada saat Omi kembali ke Departemen Penyembuhan, kelas akan dimulai pada sore hari juga. Omi berkata dalam hati, datang ke Departemen Penyembuhan untuk kelas adalah buang-buang waktu bagi saya. Saya lebih suka datang ke sini lebih jarang di masa depan. Saya lebih suka lebih fokus pada seni bela diri. Omi tidak memasuki Departemen Penyembuhan dan berbalik. Omi berjalan menyusuri jalan. Apa sih yang harus kulakukan? Apakah Anda benar-benar mempertimbangkan untuk kembali ke Dons? Tapi itu tempat yang aneh bagiku. Lagi pula, tapi tubuhku, bagaimanapun juga, berasal dari sana. Meskipun jiwaku tidak termasuk di sana. Dan tidak peduli apa, aku tidak bisa melakukan sesuatu yang berlebihan kepada orang tua Omi yang asli. Aku sendirian sekarang. Tidak ada keluarga. Tidak ada ikatan. Tetapi di masa depan, aku masih harus memberi Xiang Yun dan Suaner rumah. Jika ada keluarga, setidaknya aku bisa langsung menikmati pemandangan itu. Jika tidak ada keluarga, aku masih kesulitan mendapatkan uang. Bagaimana saya bisa memilih, kembali, atau tidak? Bahkan jika aku kembali, maka dengan kekuatanku, cepat atau lambat aku akan menjadi yang paling kuat di keluarga Tang. Dan kerugiannya bukan apa-apa. Ini kerugian. Tanpa sadar, Omi datang ke tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Dan ada tablet batu Departemen Seni Racun di persimpangan di depan. Aku tidak percaya aku telah masuk ke Departemen Seni Racun tanpa menyadarinya. Karena kita di sini. Ayo masuk dan lihat. Bukankah Qi Sueyun dari Departemen Seni Racun? Omi berjalan ke Departemen Seni Racun. Teman sekelas. Di mana Qi Sueyun? Don bertanya pada seorang siswa. Apa yang kamu inginkan dengannya? Hei, kamu Don Omi. Halo di sana. Sama-sama. Bisakah kamu memberitahuku di mana dia berada? Omi. Kamu idolaku. Omi terdiam. Menatap gadis di depannya. Bertanya di mana Qi Sueyun berada. Idola apa yang dia tarik? Jangan bilang aku lupakan saja. Omi berbalik dan berjalan pergi. Idola Omi. Jangan pergi. Aku akan memanggilnya untukmu. Tapi aku tidak bisa menjamin bahwa dia akan muncul. Qi Sueyun adalah orang yang aneh. Banyak orang datang mencarinya. Dia tidak pernah keluar sekali. Baiklah. Panggil dia. Omi tidak terlalu berharap. Qi Sueyun pasti tidak akan merawatnya. Namun, beberapa menit kemudian, Qi Sueyun keluar. Dan Omi tidak hanya terkejut, tetapi juga banyak siswa di Departemen Penyembuhan terkejut. Hanya saja semua orang berpikir bahwa ini adalah Qi Sueyun yang memberikan wajah kepada juara siswa baru. Tetapi pada kenyataannya, Qi Sueyun tidak memberikan wajah kepada juara siswa baru. Tetapi karena Omi adalah tunangannya, dia sudah berencana untuk kembali ke keluarga. Jadi selama Omi juga kembali ke keluarga, pernikahan mereka akan sah. Ketika tunangannya datang mencarinya, dia tidak berpikir dua kali untuk keluar. Haha, Qi Sueyun. Ku dengar siapapun yang datang mencarimu tidak keluar. Tapi aku tidak menyangka kamu akan memberiku begitu banyak wajah. Omi tertawa. Qi Sueyun tetap tanpa ekspresi dan bertanya, untuk apa Anda ingin menemukan saya? Bukan apa-apa. Hanya lewat. Hanya memeriksanya. Dan kamu satu-satunya yang diketahui oleh Departemen Seni Racun. Oh, baiklah. Kamu kembali ke pekerjaanmu, kata Omi. Qi Sueyun melihat bahwa Omi benar-benar hanya lewat, tidak secara khusus mencarinya. Dan untuk beberapa alasan, sedikit tersesat. Qi Sueyun berbalik dan berjalan menuju ruang penelitian. Meskipun dia sedikit tersesat di dalam, dia tidak akan mengungkapkannya. Apalagi bertanya apa-apa lagi. Omi berteriak, "Hei, Qi Sueyun. Apakah keluargamu datang mencarimu? Kamu menjadi pemenang tempat keempat kompetisi mahasiswa baru. Aku yakin kamu juga dikenal oleh keluargamu."
Qi Sueyun menganggukkan kepalanya ke belakang. Oh, itu benar-benar seperti aku. Omi tersenyum. Seperti yang diharapkan. Oh, ya, Qi Sueyun. Maka kamu pasti memutuskan untuk kembali ke keluarga. Benar, Qi Sueyun mengangguk lagi. Omi terkekeh. Mengingat bahwa Patriark Tang telah mengatakan bahwa tunangan aslinya adalah Qi Sueyun. Omi baru sekarang mengingat ini. Jika dia mempertimbangkan untuk kembali ke keluarga Tang, bukankah itu akan berubah menjadi hubungan pernikahan dengan Qi Sueyun lagi? Saya bahkan tidak berpikir seperti ini sebelumnya. Omi memandang Qi Sueyun. Dan tiba-tiba merasa matanya agak aneh. Agar adil. Qi Sueyun memang sangat cantik. Cantik di luar kebiasaan. Kecuali satu hal. Kepribadiannya tidak menyukainya. Dan tidak teliti. Hei, Qi Sueyun. Ketika keluargamu menemukanmu, mereka tidak mengatakan apa-apa padamu. Kan? Omi bertanya. Omi tidak tahu tentang hal tunangan ini. Apakah dia tahu? Mungkin setelah sekian lama, keluarga mereka lupa. Tentu saja mereka tidak akan memberitahunya. Jadi itu bagus. Itu juga menyelamatkan Omi banyak masalah. Qi Sueyun ragu-ragu sejenak dan berkata, katakan itu. Mengatakan apa? Don sibuk bertanya. Tunanganku. Ini kamu. Aku pergi. Kamu bahkan tahu. Omi terdiam. Berpikir bahwa Qi Sueyun bahkan tidak mengetahuinya. Sudah begitu lama. Tapi seseorang dari keluargamu masih ingat. Pada usia 14 tahun, keluarga saya berjanji kepada Anda untuk naik ke keluarga Tang Anda. Dan saya dibawa ke keluarga Tang Anda. Dan saya melihat Anda. Anda menggoda seorang gadis pada saat itu. Dan Anda tidak melihat saya. Aku sudah mengenalimu ketika aku berada di kota Linjiang. Omi bahkan lebih terdiam. Jadi Qi Sueyun sudah tahu tentang ini. Lalu mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa di kota Linjiang? Mengapa kamu mengatakan itu? Kamu dan aku tidak ada dalam keluarga saat itu. Apa yang terjadi saat itu sudah lama berhenti dihitung. Selain aku meninggalkan rumah karena ini, aku mengkhianati pernikahan ini dulu. Omi bertanya. Jadi sekarang setelah kamu memutuskan untuk kembali ke keluargamu, apakah kamu menerima pernikahan ini? Qi Sueyun terkejut. Lalu sedikit tersipu. Ya, meninggalkan rumah saat itu tidak menerima pernikahan. Tetapi sekarang memilih untuk kembali. Bukankah itu sama dengan menerimanya? Jadi Qi Sueyun tidak tahu bagaimana menjawabnya. Namun, Qi Sueyun berpikir sejenak dan masih berkata, saat itu kamu adalah sampah. Tapi sekarang kamu tidak lagi. Aku tidak punya alasan untuk tidak menerima. Oh, ini benar-benar pemberian. Tapi aku sudah punya wanita. Qi Sueyun sedikit tersesat ketika dia mendengar Omi mengatakan itu. Dia telah menerima pernikahan saat itu. Bukankah kamu akan kembali ke keluarga Tang? Zik Sueyun bertanya. Aku masih memikirkannya. Tidak apa-apa, aku akan kembali dulu. Bagus. Omi menyaksikan Qi Sueyun berbalik dan pergi. Punggung Qi Sueyun ramping dan ramping, membuat imajinasi orang berkibar. Tetapi dia benar-benar kecantikan yang menakjubkan. Sayangnya, Omi tidak menyukainya. Itu terutama perselisihan kepribadian. Hanya saja kopling di antara mereka ini membuat Omi sedikit pusing. Dan dia tidak tahu apakah dia bisa menarik diri dari pernikahan. Omi meninggalkan Departemen Seni Racun. Cantik. Aku murid dari 4 keluarga penjaga Pulau Oh. Ini tokenku. Lihatlah. Palsu seperti itu Oh. Benarkah? Apakah Anda benar-benar dari 4 keluarga penjaga pulau besar? Keluarga Huanggu. Ini perintah muridku. Lihat sendiri. Wow, itu benar-benar Yai. Hehe, gadis cantik. Apakah kamu bebas? Aku akan membimbingmu dalam pelatihan seni bela diri. Omi berjalan menyusuri jalan kampus dan melihat 2 pria di depannya. Berhubungan dengan 2 gadis dari Akademi Seni Bela Diri. Kedua pria itu juga mengaku berasal dari 4 keluarga penjaga pulau. Dan memiliki perintah murid di tangan mereka. Kamu benar-benar bersedia menginstruksikanku dalam seni bela diri. Tentu saja, tapi kamu murid dari keluarga penjaga pulau. Kalian keluarga penjaga pulau. Bahkan jika kamu hanya mengirimkan yang terlemah, dia lebih kuat daripada juara kompetisi mahasiswa baru kami Omiya. Kamu benar-benar akan membimbingku. Maukah kamu meremehkan kami? Seorang gadis berkata. Salah satu pria tertawa. Tentu saja tidak. Kami juga manusia. Dan saya tidak akan berbohong kepada Anda. Kami juga murid baru tahun ini. Hari ini, guru tidak ada di sini. Kami bebas untuk bergerak. Itu sebabnya kami datang ke Akademi Seni Bela Diri Anda. Bermain-main, baru saja di pintu masuk akademi.
Saya berlari ke gerbang dalam yang terlambat dan terpesona oleh satu gerakan. Jadi ternyata Anda siswa Akademi Seni Bela Diri benar-benar buruk. Tidak heran satu kekalahan keluarga Guardian Island kami dari debu merah. Dia bisa mengambil bunga halaman di sini. Oh, jadi kalian berlari ke bunga halaman. Bukankah kalian berdua bunga halaman? Kedua gadis itu sangat senang bahwa para murid keluarga Huanggu benar-benar memperlakukan mereka sebagai bunga halaman. Kalau begitu ayo pergi ke belakang gunung dan mencari tempat untuk berlatih seni bela diri. Kami akan membimbingmu. Baiklah. Kedua gadis itu tiba-tiba mengikuti murid-murid dari 4 keluarga Pulau Guardian. Gadis-gadis yang biasanya cukup normal berubah menjadi terbelakang ketika mereka bertemu dengan murid-murid keluarga Pulau Guardian. Perasaan ini seperti beberapa gadis yang berubah menjadi nymphomaniacs ketika mereka bertemu dengan bintang favorit mereka. Berhenti, teriak Omi. Omi telah mengkonfirmasi bahwa itu kedua anak laki-laki ini benar-benar murid dari perintah disiplin keluarga Pulau Guardian. Dengan kata lain, para murid dari keluarga protektorat benar-benar datang ke Akademi Bela Diri untuk menjemput gadis-gadis. Dan alasan mengapa Liga Bela Diri tahun kedua telah mencegah Sumei Qian dari bersama satu kekalahan Red Dash adalah karena mereka takut jika masalah ini tersebar di antara keluarga protektorat. Lebih banyak murid dari keluarga protektorat akan datang ke sini untuk menjemput gadis-gadis. Tanpa diduga, ketakutan awal benar-benar terjadi. Siapa kamu? Kedua murid keluarga Huanggu itu memandang Omi dengan jijik di mata mereka. Karena Omi juga merupakan gerbang dalam yang terlambat. Mereka juga terlambat di gerbang dalam. Dan mereka baru saja mengalahkan gerbang dalam yang terlambat dalam satu gerakan di gerbang. Kedua gadis itu sibuk berkata, dia adalah juara baru akademi kami, Omi. Yoho, jadi kamu adalah juara siswa baru. Kedua murid keluarga Huanggu tampaknya tidak memiliki Omi dalam pandangan mereka. Omi memerintahkan, saya sekarang memerintahkan Anda untuk segera tersesat dan meninggalkan Akademi Bela Diri. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Hahaha, kedua murid klan Huanggu tertawa keras. Kedua gadis Akademi Bela Diri itu sibuk berkata, Omi, kedua kakak laki-laki senior ini ingin membimbing kami dalam pelatihan seni bela diri. Apa maksudmu dengan menghalangi kami? Apakah kamu masih berpikir bahwa jika mereka membimbingku dalam pelatihan seni bela diri, keterampilan seni bela diri kita akan dapat melampaui milikmu? Itu benar. Omi, apa maksudmu? Murid-murid keluarga protektorat begitu kuat. Jika kita bisa dibimbing oleh mereka, kita pasti akan meningkat pesat. Apakah kamu cemburu karena tidak memiliki murid keluarga protektorat untuk membimbingmu? Jadi kamu merusak nasib baik kita. Omi memandang kedua gadis itu dengan jijik. Bagaimana mungkin ada wanita yang terbelakang? Tampaknya setelah Wan David Red Dash menjadi terkenal di Akademi Bela Diri, itu sudah menyebabkan banyak gadis di Akademi Bela Diri menyembah murid-murid keluarga Pulau Guardian tanpa bisa dijelaskan. Begitu mereka melihat murid-murid keluarga Pulau Guardian, IQ mereka langsung turun ke 0. Apakah ini dianggap sebagai penggemar yang rusak otak? Omi telah mengalahkan kesempurnaan agung sebagai satu kekalahan debu merah pada waktu itu. Apakah itu hal yang baik atau buruk? Itu benar-benar menyebabkan Akademi Seni Bela Diri menghasilkan begitu banyak otak dari murid keluarga protektorat pulau. Dan terlebih lagi, itu menyebabkan murid keluarga pelindung pulau datang untuk menjemput gadis-gadis. Ingin meniru Wan David Red Dash. Salah satu murid keluarga Huanggu mengaitkan jarinya pada Omi dan berkata, Nak, datang dan mainkan 2 trik dengan kakek. Kamu adalah juara kompetisi mahasiswa baru. Biarkan aku, murid terburuk dari keluarga Huanggu, lihat berapa banyak sayuran juara mahasiswa baru Akademi Seni Bela Diri. Omi mendengus. Kamu akan lihat. Nak, baiklah. Hari ini di depan 2 gadis, aku akan menunjukkan kepada mereka bakat murid keluarga pelindung pulau kita. Jadi mereka tidak perlu menyembah kita secara gratis. Jun, menurutmu berapa detik yang dibutuhkan bagiku untuk mengalahkan juara mahasiswa baru ini? Aku akan bertaruh 30 detik. Murid keluarga Huanggu bernama Ah Jun itu berkata. Aku akan pergi. Kamu menghinaku. Kamu memiliki keberanian untuk mengatakan 30 detik. Lalu berapa detik kamu mengatakan dirimu sendiri? Kami bertaruh bahwa jika Anda kalah, Anda harus mencuci pakaian saya untuk minggu depan. Oke. Saya akan mengatakan 10 detik. Jika saya tidak mengalahkan juara mahasiswa baru ini dalam 10 detik, saya akan mencuci pakaian Anda minggu depan. Oke. Mulai timer. 1. Kedua gadis Akademi Seni Bela Diri itu sibuk bertepuk tangan. Ayo, ayolah. Kemudian, murid dari keluarga Huanggu itu, kakinya terpental.
menembak ke arah Omi, mendengungkan pukulan, meledakkan ke arah Omi. Dia menginginkan kecepatan terpendek untuk mengalahkan juara mahasiswa baru ini. Pertama untuk menang, dan kedua untuk membiarkan kedua gadis Akademi Seni Bela Diri ini untuk melihat. Sayangnya, mulut Omi sangat menghina. Omi juga langsung menyapa mereka. Bang, tinju Omi berbenturan keras melawan tinju lawan. Langsung keras. Kacing, sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Ah, yang lain berteriak. Lengan langsung patah dari tengah dan tubuhnya terbang mundur. Mencari kematian. Omi kecemerlangan. Ah, kedua gadis yang mencengkeram tangan tertegun di sana. Bertanya-tanya apakah mereka salah. Mereka adalah murid dari keluarga Pulau Penjaga. Seharusnya tulang tangan Omi yang patah. Murid lain dari keluarga Huanggu juga tercengang. He Wenming, apa kabar? Pria lain bernama Ah Jun sibuk berlari. Murid dengan tulang tangan yang patah menunjuk ke arah Omi. Ah Jun, aku baru saja meremehkan musuh. Cepat, naik dan melumpuhkannya. Sial, bahwa He Civilization Tone menarik di belakangnya dan pedang ditarik keluar. Swosh swosh. He Wenming memegang lusinan bayangan pedang dalam sekejap. Untuk menggunakan begitu banyak pedang bayangan dalam sekejap, itu terbukti dengan kecepatan pedang. Tubuh Omi menghilang di tempatnya saat dia bergerak dan melakukan penentuan roda hantu. He Wenming terkejut. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, sosok Omi tiba-tiba melintas di depannya. Bang, pada saat berikutnya, kekuatan besar dikurung di leher He Wenming. He Wenming merasakan penyumbatan tiba-tiba di aortanya. Ah, di tubuh He Wenming terasa menggumpal. Hah, Omi menamparkan wajah He Wenming. Aduh, He Wenming terbang ke udara dan jatuh lagi. Kedua gadis Akademi Seni Bela Diri itu ketakutan konyol. Juara siswa baru, Omi, sebenarnya telah melonjak dua murid baru dari keluarga Huanggu. Bagaimana ini mungkin? Beberapa hari yang lalu, mungkin untuk gerbang dalam akhir yang sama, debu merah yang dikalahkan. Untuk mengalahkan kesempurnaan besar. Mengapa ada perbedaan besar antara kedua murid keluarga Huanggu hari ini? Don berjalan ke arah pria yang lengannya patah dan menendang wajahnya dengan keras. Ah, itu terbang ke pemandangan. Yang lain juga menendang dan terbang keluar angkasa juga. Omi mengamati kedua gadis itu dan berkata, aku akan mengkondisikan sekarang. Murid-murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar tidak salah seperti yang kamu pikirkan. Keduanya diam. Seperti yang kamu lihat. Tidak ada apa-apanya di depanku. Konyol. Dan gintel Anda untuk berlatih seni bela diri. Saya khawatir ketika saya benar-benar pergi ke pegunungan. Saya akan mengajari Anda cara tidur. Omi berbalik dan berjalan pergi. Kedua gadis itu sibuk berkata, Omi, maafkan aku. Kami tidak akan. Kamu adalah idola kami. Tidak perlu. Aku tidak punya penggemar yang mati otak sepertimu. Kedua murid yang ditendang dari klan kuno kuning naik dengan susah payah. Saling mendukung. Dan meninggalkan Abu. Kenapa ini begitu kuat? Tidak ada alasan untuk itu. Bahkan jika dia adalah juara mahasiswa baru Akademi Bela Diri. Dia jelas tidak memiliki kekuatan itu. Kami adalah murid dari 4 keluarga penjaga pulau. Aku juga tidak bisa mengingatnya. Ingatkan murid misterius itu mengalahkan Red Dust dengan mudah. Mengapa kita bahkan tidak bisa mengalahkan level yang sama? Setiap siswa dari Akademi Bela Diri tidak memenuhi syarat untuk memasuki keluarga protektorat. Mereka sama sekali tidak lebih berbakat dari kita. Dia pasti menyembunyikan wilayahnya. Tercela. Omi kembali ke asrama dan menemukan bahwa teman sekamarnya Wang Xing dan Su Jinhe juga ada di sana. Dan mereka sedang membicarakan sesuatu. Wang Xing, apakah departemenmu sudah mulai membentuk kelompok bela diri? Belum. Tentu saja. Itu dimulai dalam beberapa hari ke depan. Su Jinhe, apakah kamu ingin membentuk grup bela dirimu sendiri? Atau menambahkan milik orang lain? Omong kosong. Dengan kekuatanku, tidak ada pilihan lain selain bergabung dengan rombongan bela diri orang lain. Martial Island benar-benar tempat yang misterius. Ketika saya berada di desa Novice, saya merasa penuh misteri. Saya benar-benar menantikan untuk mengambil misi rombongan bela diri dan melihat seperti apa rasanya. Su Jinhe berkata, namun, saya mendengarnya berbahaya dan Anda bisa kehilangan nyawa Anda. Omi berjalan ke asrama. Apa yang kalian bicarakan? Kelompok bela diri apa? Don Omi bertanya entah bagaimana caranya. Don Omi, kamu belum tahu kan? Saya tidak tahu. Omi jarang pergi ke kelas. Itu agak terputus-putus. Tetapi yang paling penting, Omi adalah departemen penyembuhan. Dan departemen penyembuhan berbeda dari yang mengambil jurusan seni bela diri. Banyak hal yang tidak ada yang diselesaikan dengan penyembuhan.
guru tidak akan mengutarakan. Jelas, apa yang disebut kelompok bela diri ini tidak ada hubungannya dengan Departemen Penyembuhan. Wang Xing berkata, Omi, sebelum siswa baru mendaftar, ketika Anda pergi ke desa Novice, apakah Anda merasa bahwa Pulau Bela Diri adalah tempat yang misterius? Pergi membunuh belalang, dan telingamu akan berdering seperti kamu sedang bermain game. Benar, Omi mengangguk. Korps Bela Diri. Saya pernah mendengar bahwa itu terkait dengan ini. Pulau Bela Diri ini. Ada tempat yang jauh lebih aneh daripada hanya desa Novice, dan para siswa Akademi Bela Diri kami tidak menghabiskan sisa karir mereka di akademi. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa itu banyak siswa tahun ketiga dan keempat jarang terlihat di Akademi Bela Diri karena mereka semua pergi ke Korps Bela Diri? Oh, Don masih belum begitu mengerti. Tidak apa-apa. Kami juga bingung. Kami akan mengerti ketika saatnya tiba, kata Wang Xing. Omi bertanya, apa maksud kalian dengan membentuk kelompok bela diri? Kami tidak yakin. Tapi guru kami memberi kami pilihan untuk membentuk kami sendiri. Atau individu. Atau bergabung dengan orang lain. Apa sebenarnya artinya itu? Yalah. Wah, Omi tidak peduli dengan ini lagi. Pada saat ini, di restoran Genius Akademi Bela Diri, 3 orang istimewa datang. Kalian, pemilik restoran Genius bertanya, kami adalah murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar, keluarga Weigu. Kudengar restoranmu adalah tempat paling berpengetahuan luas, mirip dengan restoran aliran roh keluarga Weigu kami, kan? Ya, restoran Genius mengangguk. Ada tempat yang sama di keluarga Weigu, yang disebut Spirit Stream Restaurant. Mereka juga memiliki reporter khusus lebah di sana. Baiklah. Beberapa hari yang lalu ada satu yang disebut satu kekalahan, yang memamerkan kehebatannya di tempatmu. Dan memenangkan bunga halaman. Salah satu murid keluarga Weigu bertanya, ya, bisakah beberapa dari Anda menyebutkan nama Anda? Pemilik restoran Genius bertanya, nama saya Lan Jingming. Nama Gu Hongzer. Dan dia adalah Ling Longbo, Lan Jingming. Saya dari keluarga Weigu. Juara kompetisi murid baru tahun ini. Dan hari ini saya datang ke Akademi Bela Diri Anda hanya untuk mencari pacar untuk bunga rumah sakit. Pemilik restoran Genius tertawa. Jadi 3 murid luar biasa dari keluarga Weigu telah datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk mencari pacar. Mata Lan Jingming kesepian dan sombong saat dia berkata, tepatnya, mereka mencari pacar bunga halaman. Saya pikir karena murid misterius itu dapat menemukan pacar bunga halaman dalam satu kekalahan, maka tidak ada alasan untuk memenangkan kompetisi murid baru keluarga Weigu saya untuk lebih rendah darinya. Kalian ingin mencari pacar bunga halaman. Lalu lanjutkan dan temukan satu. Mengapa kamu mencariku? Restoran Genius tertawa dan berkata, kamu, Genius Restaurant, adalah yang paling berpengetahuan luas. Siapa yang harus aku cari jika bukan kamu? Katakan padaku. Selain bunga halaman yang ditemukan oleh Wan David Reddas, bunga halaman apalagi yang dimiliki Akademi Bela Diri Anda? Lebih baik jika di bawah tahun kedua. Pemilik restoran Genius tersenyum. Beri aku 10.000 koin bela diri dan aku bisa memberikan informasi. Lan Jingming dari klan Weigu membayar 10.000 koin bela diri dengan cara yang ditentukan. Bagus. Kalau begitu, aku akan memberikan informasi sekarang. Akademi Bela Diri kita. Di tahun kedua tidak ada bunga halaman. Tetapi di siswa baru tahun pertama, ada sekitar 6 bunga halaman pada statistik saat ini. Yang pertama, Su Mei Qian, telah direndam oleh beberapa murid dari keluarga Pulau Guardian Anda dalam satu kekalahan. Yang kedua, Liona, telah direndam oleh juara siswa baru tahun pertama. Yang ketiga, Chang Sun Wuyan dari Departemen Penyembuhan. Yang menghubungkannya adalah seorang guru di akademi. Yang keempat, Samira. Dia sudah memiliki niat. Dan yang mengilhaminya adalah siswa tahun keempat yang sama sekali tidak boleh dipusingkan olehmu. Yang kelima, Qi Sueyun dari Departemen Seni Racun. Dia adalah jenius racun. Saya pernah mendengar bahwa dia sekarang berada di level Master Racun kelas 5. Gurunya adalah Master Racun kelas 10. Kalian juga tidak mampu menyakiti perasaannya. Yang keenam, Chu Yiyun dari Departemen Seni Saber. Dia juga memiliki bakat. Tunangannya adalah ahli Hautian kelas 3. Baiklah. Ini adalah Akademi Bela Diri. Informasi yang ingin kalian ketahui tentang bunga halaman. 3 murid dari keluarga Weigu mengerutkan kening. Merasa bahwa keenamnya tidak mudah diprovokasi. Su Mei Qian pasti tidak bisa disentuh. Tunangan Chang Sun Wuyan adalah seorang guru. Sepertinya tidak baik menyinggung guru. Lagi pula, kalau-kalau ada di belakang panggung.
Samira. Korban yang dimaksud adalah tahun keempat, dan bahkan lebih sulit untuk dipusingkan. Qi Sueyun. Departemen Seni Racun. Dan dengan Master Seni Racun kelas 10 yang melindunginya, tidak mudah diprovokasi. Chu Yiyun. Yang pertunangannya adalah ahli Hautian kelas 3, juga tidak bisa dipusingkan untuk saat ini. Meskipun mereka adalah murid dari keluarga Wei Gu, mereka hanya murid baru dari keluarga Wei Gu. Lan Jingming adalah tingkat kesempurnaan lingkaran dalam. Dan dua lainnya adalah Circle, Sobatin akhir. Tingkat Hautian pasti tidak dapat diprovokasi. Tidak peduli seberapa berbakat pihak lain. Tingkat Hautian, alam akan menghancurkan mereka. Pria bernama Gu Hongzero berkata, Jingming, 6 bunga halaman ini. Kecuali yang disebut Liona yang lebih mudah diambil. Beberapa lainnya tidak baik untuk diambil ah. Mereka semua adalah yang belum bisa kamu main-main ah. Lan Jingming mengangguk. Sepertinya benar. Kecuali Liona itu. Yang dijemput oleh beberapa juara siswa baru yang sampah. Sisanya, tidak mudah dipusingkan. Jadi, sudah putus. Pacarku adalah Liona. Tapi bagaimana dengan pacar Liona itu? Dia adalah juara mahasiswa baru Akademi Seni Bela Diri untuk tahun ini ah. Lan Jingming memancarkan. Juara mahasiswa baru Akademi Seni Bela Diri. Ling Longbo. Dalam kompetisi mahasiswa baru keluarga Wei Gu kami. Apakah Anda menghina saya dengan menyebutkan juara pelajar baru di depan seorang juara? Gu Hongzero sibuk berkata. Benar, juara siswa baru akademi. Nima. Ini seperti tempat pertama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di depan juara siswa baru keluarga Wei Gu kami. Anda menyebutkan siswa pertama sekolah dasar di depan siswa pertama sekolah menengah pertama. Kamu menghina juara murid baru kita Lan Jingming. Haha, Jingming. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku Liona sudah menjadi pacar juara siswa baru akademi mereka. Gu Hongzero berkata. Yang jadi apa? Kakak senior kita Lan Jingming. Dia adalah juara murid baru dari 4 keluarga pelindung pulau utama. Keluarga Wei Gu. Sudah menjadi ciptaan Liona untuk yakin dapat menyukai Liona ini. Saya bahwa jika Liona tahu bahwa kakak senior Lan Jingming kami naksir dia. Dia pasti akan segera memberikan juara kepada siswa baru yang sampah itu dan secara senang memasuki kakak senior Jingming kami. Selain itu jika keluarga Liona, mereka pasti akan membuat Liona ingin terdiri dari kakak senior Seiki kami dan bahkan mungkin kakak senior Seiki. Apakah menurut Anda ini adalah ciptaan Liona? Mulut Lan Jingming muncul dan berkata, panggil kakak iparmu. Ya, kakak ipar Liona, kakak Jingming. Maka aku akan mengucapkan selamat padamu karena telah menemukan pacarmu. Yah, Srew. Aku juga mengucapkan selamat padamu. Gu Hongzero dan aku juga mencari yang lebih cantik di sini. Gadis-gadis di sini benar-benar tidak sebanding dengan murid perempuan keluarga Wei Gu kami ah. Kami benar-benar telah datang ke tempat yang tepat. Ini berkat kekalahan debu merah. Kalau tidak kita bahkan tidak akan berpikir untuk datang ke sini untuk menjemput gadis-gadis. Haha, pria bernama Ling Longbo tertawa. Lan Jingming berjalan ke pemilik Genius Restaurant dan berkata, saya akan membayar sejumlah koin bela diri lagi. Anda segera membantu saya memberi tahu saya tentang juara yang baru lahir itu. Dan katakan padanya bahwa saya, Lan Jingming, telah menyukai temannya. Tanyakan apakah dia bersedia membiarkan saya memilikinya. Jika tidak, maka jangan salahkan saya karena berakhir karena cintanya. Saya akan menunggunya di Genius Restaurant. Sementara itu, katakan padanya untuk membawa Liona bersamanya. 100.000 koin bela diri. Lan Jingming membayar tanpa ragu-ragu. Itu normal bagi murid keluarga pelindung pulau untuk mendapatkan 600.000 hingga 700.000 koin bela diri bahkan sebelum mereka masuk sekolah. Pemilik Genius Restaurant segera berada di seluruh restoran, mengkomunikasikan berita ini. Tiba-tiba, seluruh Genius Restaurant sensasional. Sialan. Juara murid baru dari 4 pulau besar yang melindungi keluarga Klan Wei Gu telah datang untuk mencuri pacar juara siswa baru, Omi. Berita ini, apakah itu akan menjadi begitu kuat? Nima ah. Seperti yang diharapkan ramalan aslinya benar. Setelah datang ke Wan David Red Dash, cepat atau lambat akan ada yang kedua dan ketiga. Cetes, seperti yang diharapkan. Juara murid baru dari beberapa keluarga Wei Gu ini. Saya khawatir itu adalah keberadaan lain yang luar biasa seperti Wan David Red Dash. Hehe. Omi akan menjadi bodoh kali ini. Aku berkata pada awalnya bahwa dia mungkin tidak bisa berpegangan pada pacar bunga halaman yang begitu indah. Dan tentu saja, senior tahun kedua bahkan belum meraihnya.
tapi murid keluarga pelindung pulau yang datang untuk mengambilnya terlebih dahulu. Namun, Omi setidaknya telah bermain di sana dan dia telah mendapatkannya. Tidak seperti kami gantungan kecil, yang hanya perlu menonton. Restoran Genius sedang mengaduk. Lan Jingming berdiri di restoran Genius, mendengarkan diskusi semua orang. Tanpa mengucapkan kata pun, semua orang mengatakan bahwa yang lain sama bullish-nya dengan Wan David Reddas telah datang. Lan Jingming merasa sangat bersemangat ketika mendengarnya. Faktanya, Lan Jingming sendiri merasa bahwa dia pasti tidak kalah dengan murid misterius itu, Wan David Reddas. Dan setelah dia bertemu dengan juara siswa baru yang sampah itu, dia juga akan menantang kesempurnaan Grand Pintu dalam Akademi Seni Bela Diri. Saat ini, Omi masih di asramanya dan tidak tahu apa yang terjadi. Ketukan-ketukan. Ada ketukan di pintu luar asrama. Siapa itu? Apakah Omi ada di sana? Masuk. Su Jinhe membuka pintu. Itu dari asrama berikutnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Omi bertanya. Omi, kamu harus pergi ke restoran Genius. Sesuatu yang besar telah terjadi. Apa yang terjadi? Ada 3 murid keluarga Weigu. Dan salah satunya juga juara murid baru keluarga Weigu tahun ini. Dan dia mendengar bahwa kekalahan debu merah telah mengambil bunga halaman di tempat kami. Jadi dia juga datang ke akademi kami untuk menemukan pacar bunga halaman. Sekarang dia mengawasi pacarmu, Leona. Dan dia meminta pemilik Genius Restaurant untuk melaporkan kejadian ini. Dan sekarang seluruh sensasional Genius Restaurant. Lan Jingming itu berkata bahwa dia ingin kamu membawa Leona ke arahnya. Alis Omi mengernyit. Kenapa pacar mereka lagi? Terakhir kali Sumei Qian. Kali ini Leona. Satu persatu. Mereka semua menembak wanitanya. Apakah dia terlalu mudah untuk menyampaikan Omi? Omi benar sekali. Bahwa Lan Jingming keluarga Weigu justru orang yang mengira Omi yang terbaik untuk mencuci. Jadi dia membawanya. Sejujurnya, itu adalah masalah lain yang berhubungan dengan wanita. Omi benar-benar sedikit kesal. Tapi, namun juga, itu terkait dengan Leona. Omi tidak bisa mengabaikannya. Selain itu, kata momok memohon merah, telah digunakan sejak zaman kuno. Menemukan wanita cantik tanpa momok itu tidak mungkin. Menemukan wanita jelek, sama sekali tidak ada yang akan mencurinya darinya. Su Jinhe berkata, Omi, apa yang harus kita lakukan? Itu pasti karakter lain yang mirip dengan Wan David Reddas. Wang Xing juga mengerutkan kening tanpa mengatakan apa-apa. Sepertinya Omi memang dalam masalah. Dia tidak bisa bertahan sama sekali. Sekarang Wang Xing mempengaruhi. Jika dia benar-benar mengikuti Sumei Qian, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Omi, lihat apakah kamu bisa pergi mencari guru. Atau, ingat ada yang kuat di keluarga Tang milikmu itu. Mintalah bantuannya. Dan jika dia ingin menyelesaikan masalah ini, kamu akan setuju untuk kembali ke keluarga Tang. Omi mengerti. Murid-murid dari keluarga pelindung pulau itu belum layak. Setelah mengatakan itu, Omi berjalan keluar dari asrama dan terbang ke restoran Genius. Pada saat ini, sudah banyak siswa, guru, dan orang lain berkumpul di Genius Restaurant. Apalagi sudah hampir 1,5 jam sejak Omi mengetahui kejadian ini. Di lantai bawah di Genius Restaurant, Leona dan Sumei Qian juga telah tiba di berita beberapa menit yang lalu. Bahwa Lan Jingming diberitahu bahwa Leona akan datang dan terbang ke sisi Leona. Leona memandang Lan Jingming dengan marah. Kamu adalah Lan Jingming. Haha. Kamu pasti Leona. Ya, aku keluarga Weigu. Juara murid baru tahun ini. Lan Jingming. Leona. Kamu pasti cantik. Sepertinya aku membuat keputusan yang tepat. Aku bersumpah aku akan menyusulmu. Leona. Bagaimana kalau menjadi pacarku? Lenzing berkata dengan sedikit bangga. Maaf. Aku punya pacar. Leona marah. Lan Jingming tersenyum tidak peduli. Aku tahu. Pacarmu saat ini adalah apapun. Juara kompetisi mahasiswa baru, kan? Sekarang setelah kamu tahu, apa maksudmu? Leona kesal. Tidak menyangka gilirannya untuk dirampok begitu cepat. Leona. Sungai dan keindahan. Sejak zaman kuno, para sarjana dan pelacur yang tak terhitung jumlahnya telah menyatukan sungai dan keindahan. Yang berarti bahwa berat keindahan sudah cukup untuk menyamai sungai dan gunung. Kamu sangat cantik. Hanya yang kuat yang pantas memilikimu. Juara yang baru lahir itu. Ya, kurasa. Dia tidak pantas mendapatkan kecantikan sepertimu. Lan Jingming berkata. Melihat Leona dengan matanya sendiri. Lan Jingming bahkan lebih bersemangat. Dia telah melihat gadis yang tampak cantik untuk pertama kalinya sejak dia lahir.
membuatnya merasa seperti dia bersedia bertunangan dengannya. Tidak heran sejak zaman kuno, keindahan tepi sungai setara dengannya. Maaf, saya tidak berpikir saya cantik. Jangan ganggu saya. Gu Hongzi berkata. Leona, kamu tidak mendengar. Ini adalah keluarga Wei Gu kami. Juara umum murid baru tahun ini ah. Keluarga Wei Gu kami telah mendaftarkan 31 murid tahun ini. Dia adalah murid baru terkuat ah. Bakat dan kekuatannya. Sudah sebagus terakhir kali dia datang ke sini kekalahan debu merah. Kamu sebenarnya tidak menyukainya. Jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak menyukainya. Aku tidak menyangkal bahwa dia mungkin memang jenius. Tetapi itu tidak ada hubungannya denganku. Dan apakah aku seharusnya menyukai jenius? Konyol, Leona mencibir. Saat ini, seluruh kerumunan sedang menatapnya dan Lan Jingming. Lan Jingming tidak terlihat terlalu baik saat ini. Saya pikir dengan statusnya, Leona pasti akan senang dan bahkan setuju untuk menjadi pacarnya di tempat dan mencampakkan mantan pacarnya. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Orang-orang benar-benar meremehkan status jeniusnya. Lan Jingming sedikit marah dan berkata, Leona, hari ini aku, Lan Jingming, mengatakannya di depan begitu banyak penonton di akademimu. Aku menyukaimu dan aku ingin memilikimu. Aku tidak akan membiarkanmu menolak. Jika tidak peduli ujung bumi mana yang kamu sembunyikan. Aku akan mengejarmu tanpa henti. Bahkan jika itu 3 tahun dan 5 tahun. Aku tidak akan menyerah. Aku akan selalu menyukaimu. Lan Jingming mengucapkan kata-kata ini dalam satu tarikan napas, mengharapkan Leona tergerak. Namun, Leona mendengus dingin. Kamu pikir aku akan tergerak? Itu konyol. Aku juga akan memberitahumu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengkhianati Omi. Aku tidak akan mengkhianati cintaku. Apa itu murid keluarga Island Protector sepertimu? Di mataku, kurang dari sehelai rambut di kepala Omi. Lan Jingming, lebih baik kamu memiliki kesadaran diri. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Yah. Ketika Lan Jingming mendengar kata-kata dingin dan menghina dari Leona pada akhirnya, dia sepertinya adalah harimau yang kesal dan mengangkat tamparannya untuk menamparnya. Bertarung. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Sudah kubilang. Aku tidak akan mengkhianati perasaanku bahkan jika aku mati. Leona memelototi Lan Jingming dengan marah. Tidak takut sedikit pun. Hidupnya tetap diselamatkan oleh Omi. Jadi bagaimana jika dia mengembalikannya kepada Omi? Lan Jingming benar-benar tidak bisa mengerti. Beberapa hari yang lalu, debu merah yang kalah datang ke sini. Bukankah dia dengan mudah mengambil bunga halaman? Dan bunga halaman itu juga mematikan tanpa malu. Mengambil inisiatif untuk pergi dengan Wan David Red Dust. Kenapa hari ini dia datang? Murid luar biasa yang sama. Bahkan mengira dia lebih baik dari Wan David Red Dust. Tetapi hasilnya benar-benar berbeda. Penonton di sekitarnya terisak-isak, berpikir bahwa kali ini, seperti Su Meiqian, Leona juga akan segera jatuh cinta dengan murid keluarga perlindungan pulau. Tetapi saya tidak berharap untuk mengejutkan semua orang untuk sekali ini. Lumayan. Aku suka Leona. Leona melakukan hal yang benar. Begitulah caramu menolak keluarga protektorat pulau itu. Murid keluarga pulau protektorat yang merasa benar sendiri. Saya tidak berharap orang-orang menghancurkan mereka. Hahaha. Orang-orang yang mengirim diri mereka ke pintu mencari pukulan di wajah. Mereka pantas mendapatkannya. Leona, pekerjaan yang bagus. Penonton di sekitarnya memuji Leona karena tidak tertarik pada bakat murid keluarga Pulau Guardian, yang memiliki tulang punggung lebih dari Su Meiqian. Di tengah kerumunan penonton, Tang Zilan tertawa. Omi mengira dia telah menemukan pacar bunga halaman. Tetapi sedikit yang dia tahu bahwa itu akan segera bukan miliknya. Hahaha. Tang Zhenghao juga ada di sana. Melihat pacar Omi direnggut oleh seorang murid dari keluarga Pulau Guardian. Ada juga perasaan gelap di dalam. Tetapi dia tidak akan langsung menunjukkannya seperti yang dilakukan Tang Zilan. Pada saat ini, Omi telah tiba di Genius Restaurant dan berdiri di atap Genius Restaurant. Menatap Lan Jingming dengan marah. Dan dua pria di samping Lan Jingming. Omi baru saja mendengar pengakuan Lan Jingming kepada Leona. Dan Omi sangat tidak nyaman di dalam. Jadi amarahnya sangat besar. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba melihat Omi berdiri di atap restoran Genius. Omi ada di sini. Seseorang berteriak. Semua orang mendongak dan Omi berdiri di atap tinggi. Mereka bertiga. Lan Jingming juga memandang Omi. Lan Jingming tiba-tiba memuntahkan kemarahan yang baru saja dia terima dari Leona pada Omi. Lan Jingming berkata kepada Leona, Leona, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Putus dengannya.
Pergilah ke neraka. Leona dengan dingin berkata. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Oke. Leona. Kamu memintanya. Aku akan melumpuhkannya di depanmu hari ini. Dan aku akan membuatmu menyesalinya. Leona tegang sejenak. Omi mencibir di atap. Aku khawatir kamu tidak memilikinya di dalam dirimu. Lan Jingming terbang menuju atap sambil berkata di mulutnya. Kamu akan tahu apakah aku memiliki kemampuan untuk melakukan itu ketika kamu lumpuh olehku. Omi sangat marah di dalam. Tidak bisa mencuri pacar orang lain dan mengancam akan melumpuhkannya. Omi sangat marah untuk pertama kalinya sejak dia datang ke dunia ini. Dan hari ini, dia tidak akan pernah lembut. Jangan coba main denganku. Atau aku akan benar-benar membunuhmu, kata Omi melalui gigi terkepal. Hahaha. Bunuh aku. Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Lan Jingming berkata dengan jijik. Omi memegang pedang di tangannya. Pedang itu gemetar. Seolah-olah dia mencoba mengendalikan dirinya sendiri. Omi tidak takut membunuh. Apalagi masalah. Selama dia dibuat merasa perlu untuk membunuh. Dua saudara senior Lan Jingming. Gu Hongzero berkata, Jingming, kamu adalah kesempurnaan pintu dalam. Distrik ini sampah pintu dalam akhir Akademi Seni Bela Diri. Sebenarnya berani mengancam untuk membunuhmu. Jingming, biarkan aku mengurusnya untukmu. Bunuh ayam mengapa menggunakan pisau banteng. Namun, Lan Jingming berkata, tidak perlu. Aku akan melukainya hari ini. Baiklah, Gu Hongzero itu ingin pamer. Tetapi sepertinya itu tidak mungkin. Lan Jingming menatap Leona dan berkata, aku ingin melihat apakah kamu masih ingin sepotong sampah yang lumpuh. Setelah mengatakan itu, Lan Jingming pergi ke arah Omi untuk membunuhnya. Dia berada di alam kesempurnaan gerbang dalam. Sementara Omi berada di tahap akhir gerbang dalam. Dan selain itu, dia masih dari Akademi Bela Diri. 1 jari akan cukup untuk berurusan dengan Omi. Setidaknya itulah yang dia pikirkan. Omi sangat marah saat ini. Prinsip Omi adalah bahwa siapapun yang ingin menyakiti hidupnya, maka dia akan dibunuh. Dan siapapun yang ingin menghapuskannya, maka dia akan dihapuskan 2 kali lipat. Dan Lan Jingming ini, dia ingin melenyapkan Omi. Dan Omi membuatnya sia-sia selama sisa hidupnya. Swoosh! Pedang Qi yang tak tertandingi menyerang. Ini adalah pedang yang memfokuskan pedang terkuatnya. Lan Jingming bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dan dia tiba-tiba tidak berdaya. Ah, ada jeritan dari sekitarnya. Yang bisa dilihat hanyalah tangan Lan Jingming dipotong oleh pedang Omi. Dan kedua lengan terbang ke tanah, menumpahkan darah ke langit. Kesempurnaan pintu dalam distrik. Dengan keadaan kemarahan Omi saat ini. Dan penghinaan yang jelas dari pihak lain untuknya dan penampilan yang ringan. Omi memotong tangannya dengan satu gerakan. Ah, ketika Lan Jingming hendak bereaksi, kedua lengannya sudah terpisah dari tubuhnya. Lan Jingming dalam keadaan hubung singkat pada saat ini. Pedang yang baru saja digunakan Omi terlalu aneh. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Dan dia juga sedikit bermusuhan. Tidak pernah mengharapkannya. Omi berkata dengan dingin. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku akan meninggalkanmu nyawa anjing. Aku akan mematahkan kedua tanganmu. Mulai sekarang kamu tidak punya lengan. Kamu sampah. Aku juga ingin melihat apakah keluarga Pulau Perlindungan. Sekarang mereka masih menginginkanmu sebagai sampah. Tidak, Lan Jingming mendesis. Jatuh ke genteng. Dia tidak bisa merasakan tangannya lagi. Dia ingin bangun. Tapi sayangnya dia tidak punya tangan. Omi benar. Dia tidak memiliki lengan. Bahkan jika dia jenius. Jadi apa? Bahkan jika dia menyatukan lengannya kembali. Itu tidak akan bisa dibandingkan dengan yang asli. Dan pelatihan seni bela diri masa depannya akan jauh lebih buruk. Singkatnya, itu sudah tidak lagi terkait dengan jenius. Memikirkan hal ini, Lan Jingming mendesis. Itu benar-benar masalah sekejap mata. Pada saat ini, lingkungan terdiam. Luar biasa. Omi benar-benar memotong tangan Lan Jingming. Dia benar-benar berani melakukannya. Omi menyerang lengan tanah dengan pedang lain. Wow, kedua lengan yang jatuh ke tanah tiba-tiba terkoyak oleh pedang Qi Omi. Tidak. Lan Jingming menyaksikan lengannya berubah menjadi beberapa bagian. Sekarang lengannya hancur. Harapannya untuk terhubung kembali hilang. Omi, cukup kejam. Gu Hongzero mengamuk. Kamu bajingan. Kamu benar-benar melumpuhkan kakak laki-laki Jingming. Omi dengan dingin mendengus. Aku tidak membunuhnya. Dia harus berterima kasih padaku. Ling Longbo juga mengamuk. Keluarga Lan Jingming tidak akan membiarkanmu pergi. Dan keluarga Wei Gu kami juga tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu sudah selesai. Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak dan mendengus.
Kalian masih harus mempertimbangkan apakah aku akan membiarkanmu pergi. Apa? Kamu masih ingin tidak membiarkan kami pergi? Gu Hongzero sangat marah. Omi memandang Gu Hongzero dan Ling Longbo dan berkata, apakah menurutmu jika aku memotong lengan Lan Jingming omong kosong ini, masalahnya akan selesai? Salah. Sepasang lengannya jauh dari bisa memadamkan amarahku. Jadi sisa amarah akan dipadamkan oleh kalian berdua. Wajah Omi dingin. Aku akan merumput. Ling Longbo mengertakkan gigi dan mengutuk. Omi berkata, baiklah. Jika kamu mengutukku, kemarahanku akan semakin merajalela. Dan akhirnya semuanya akan jatuh di kepalamu. Jika kalian cukup berani, kutukan saja. Gu Hongzero berteriak. Longbo, bergabunglah dan potong lengannya. Bagus. Ling Longbo itu segera menganggukkan kepalanya. Sebenarnya ingin bergandengan tangan dan memotong lengan Omi. Sudut mulut Omi menghina. Dengan kalian, itu tidak cukup. Aktif. Swoosh. Wheel of Wind and Fire. Pisau gergaji yang mirip dengan roda gigi di tangan Ling Longbo. Melemparkannya ke arah Omi dan menembaknya seperti gergaji mesin. Omi menebas. Dan tanpa ragu. Bila gergaji yang terbang dengan kecepatan tinggi dipotong menjadi dua bagian dalam satu irisan. Gu Hongzero lainnya. Yang juga menggunakan pisau. Datang untuk pukulan pembunuhan. Pah-pah. Gu Hongzero menebas dan membuat puluhan suara retak. Hanya bayangan pedangnya yang ada di langit. Begitu cepat sehingga penonton di sekitarnya tercengang. Ini adalah pertempuran yang jelas beberapa tingkat lebih tinggi daripada bahkan duel kejuaraan keseluruhan kompetisi mahasiswa baru. Mulut Omi menunjukkan kelengkungan yang sangat menghina. Kedua orang ini, keduanya juga gerbang dalam tahap akhir. Tanpa kekuatan yang menindas di wilayah mereka, mencari alasan untuk keluar bahwa Omi tidak bisa melonjak. Bas, Omi juga tidak memiliki goresan cadangan. Hanya satu tebasan. Pisau Gu Hongzero mengeluarkan suara retak dan pecah menjadi beberapa bagian. Ah, Gu Hongzero ngeri. Itu terlalu kuat. Bagaimana mungkin Akademi Seni Bela Diri memiliki keberadaan yang begitu kuat? Lonjakan total. Ling Longbo itu juga takut konyol. Mata Omi dingin saat dia melihat mereka berdua dan berkata, sekarang giliranku untuk melampiaskan amarahku. Tubuh Gu Hongzero dan Ling Longbo bergetar, seolah-olah mereka ingin melarikan diri. Omi menebas udara seolah-olah mengiris permukaan air. Udara terbelah dua. Dan bilah Qi yang tak terkalahkan menyerang dua yang melarikan diri. Ah, dengan teriakan, Gu Hongzero dan Ling Longbo jatuh ke tanah. Bang-bang, dua kali. Gu Hongzero dan Ling Longbo jatuh ke tanah dari beberapa lantai atap. Menghancurkan lempengan batu biru di tanah. Sementara tubuh mereka berlumuran darah. Seolah-olah semua meridian mereka telah meledak. Meskipun Omi tidak melumpuhkan mereka, tetapi itu dianggap telah melumpuhkan mereka. Mereka akan membutuhkan setidaknya penyembuh kelas 10 untuk menyembuhkan. Dan mereka akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Tentu saja, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lan Jingming, yang benar-benar jatuh dari altar jenius dan menjadi tidak berguna. Dan tidak bisa mengangkat lengannya kecuali dia menemukan lengan orang lain untuk mengambilnya. Tetapi sayangnya, tidak peduli berapa banyak lengan orang lain diambil. Itu tidak dianggap tidak asli. Dan paling-paling merupakan aksesori pondok. Jadi orang bisa membayangkan apa kekuatan masa depannya nanti. Omi tidak akan pernah bersikap lembut pada orang yang ingin melukai Omi. Banyak orang di sekitarnya gemetar saat melihat keberanian Omi. Su Meiqian menatap mata Omi dan merasakan sedikit keakraban. Tetapi tidak dapat mengingatnya saat ini. Hanya pada saat inilah beberapa guru berlari keluar. Melihat Omi. Mereka berkata, kamu telah membuat masalah besar. Ya. Omi bertanya balik tanpa rasa takut. Kamu benar-benar melumpuhkan juara baru lahir keluarga Weigu. Dan bahkan jika keluarga Weigu tidak akan menyelesaikan skor denganmu, keluarga Lan Jingming itu mungkin tidak akan membiarkanmu lolos. Anda harus tahu apa arti Lan Jingming bagi keluarganya. Itu berarti ahli bawaan masa depan. Seorang ahli bawaan jatuh. Ini adalah masalah besar. Omi, Anda melumpuhkan Lan Jingming. Anda benar-benar dalam kekacauan besar. Lan Jingming. Aku khawatir kamu tidak akan bisa memukul bawaan lagi dalam hidup ini. Kamu telah menghancurkan seorang jenius. Guru itu sepertinya sangat menyesal dengan desahan penyesalan. Guru lain juga berkata, Omi, keluarga Lan Jingming akan membunuhmu. Semoga berhasil. Bunuh aku. Kalau begitu aku akan membiarkan keluarganya binasa bersamanya. Kata Omi tanpa bercanda. Oh, bagaimanapun juga kamu masih anak-anak. Kedua guru itu, tentu saja, tidak mempercayainya dan berbalik dan terbang menjauh. Oh, Lan Jingming masih terbaring menangis di genteng.
Jatuh dari surga, turun ke neraka. Juara murid baru keluarga Wei Gu. Ah, mulai saat ini, dia bukan apa-apa, hanya karena seorang wanita. Omi tidak repot-repot menatapnya, dan berkata kepada kerumunan penonton, sesama siswa, besok jam 9 pagi, aku, Omi, akan menuju ke Kepulauan Empat Pelindung. 3 keluarga, Qin Gu, Huang Gu, dan Song Gu, menantang semua murid baru mereka. Wow sialan, semua orang tercengang. Omi benar-benar mengambil inisiatif untuk menantang murid-murid baru dari 4 pulau besar yang melindungi keluarga. Apakah ini bertentangan dengan biji-bijian? Akademi Bela Diri adalah keberadaan yang sangat sampah di mata 4 keluarga penjaga pulau sejak zaman kuno. Tetapi sekarang, ada seorang siswa yang akan menantang semua murid baru mereka. Omi langsung terbang ke Liona setelah mengatakan itu, menjemput Liona dan terbang menjauh. Restoran Genius. Di sisi lain, masih meraung seperti guntur. Di sisi jauh Genius Restaurant, seorang ahli bawaan berkata, Omi, hehe, tampaknya Akademi Bela Diri tahun ini akhirnya menghasilkan siswa baru yang dapat dibandingkan dengan murid keluarga pelindung pulau. Saya menyukainya. Ahli bawaan ini adalah dekan Akademi Seni Bela Diri. Dekan tidak khawatir tentang Omi, meskipun dia telah menghapus Lan Jingming. Tetapi jika Omi adalah seorang jenius sejati, sejumlah besar keluarga akan melawan keluarga Lan Jingming untuk membawa Omi masuk. Jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Satu-satunya kekhawatiran adalah apakah bakat Omi sudah cukup untuk membuat keluarga yang menariknya berjudi. Bahkan Akademi Bela Diri bahkan mungkin bersedia untuk masuk. Setelah semua, Akademi Bela Diri tidak pernah memiliki siswa baru dengan bakat semacam ini sebelumnya. Dekan tersenyum di bawah napasnya dan berkata, besok, mari kita lihat apakah dia bisa menyapu semua murid baru dari 4 keluarga penjaga pulau besar. Jika dia benar-benar dapat menyapu semua murid baru dari 4 keluarga penjaga pulau besar, maka sungguh bakat. Setelah mengatakan itu, dekan juga terbang menjauh. Kerumunan di Genius Restaurant tidak bisa bubar untuk waktu yang lama. Lagi pula, untuk seorang siswa baru Akademi Seni Bela Diri untuk memprovokasi murid-murid baru dari 4 keluarga penjaga pulau. Jika itu terjadi di masa lalu, itu akan menjadi fantasi. Tapi sekarang tidak. Omi semuanya telah mengalahkan dan menonaktifkan Lan Jingming, ahli nomor 1 di antara murid-murid baru keluarga Wei Gu. Maka bukan tidak mungkin bagi murid-murid baru dari 3 keluarga besar lainnya untuk dikalahkan. Kegembiraan adalah semua yang tersisa untuk para siswa Akademi Bela Diri saat ini. Tidak jauh dari restoran Genius, Tang Zhenghao dan Tang Zilan tidak terlihat terlalu bagus. Itu karena kekuatan Omi jauh di luar imajinasi mereka. Kekuatan juara kompetisi mahasiswa baru telah mengejutkan mereka. Tetapi sekarang, Omi telah menghapuskan murid baru pertama keluarga Wei Gu, yang tidak bisa lagi digambarkan mengejutkan. Nama Omi bukan lagi hanya kekasih impian gadis tahun pertama. Itu juga perlahan mulai berkobar di mata gadis-gadis tahun kedua. Ada juara kompetisi mahasiswa baru setiap tahun. Tetapi orang-orang yang bisa dibandingkan dengan murid keluarga Pulau Guardian belum pernah. Gu Hongzero dan Ling Longbo berlumuran darah dan merangkak naik dari tanah, dikelilingi oleh sepasang mata yang penuh ejekan terhadap mereka. Tersesat, dan kembali ke murid keluarga protektoratmu. Sampah. Tersesat, kembali ke keluarga protektorat pulaumu. Dengan kekuatanmu, kamu hanya 3 idiot untuk datang kepada kami dan berpura-pura menjadi pasangan. Hahaha. Jika kamu tidak berguling dan memukulimu untuk menyia-nyiakanmu. Semua orang mengangkat alis mereka dan mengejek Gu Hongzero dan Ling Longbo. Itu tidak pernah begitu menyegarkan. Sungguh perbandingan bullis dari murid-murid keluarga Pulau Guardian di masa lalu. Para siswa Akademi Seni Bela Diri diejek dan dibenci oleh mereka sepuas hati mereka. Dan hari ini mereka akhirnya bisa membenci mereka untuk sekali ini. Gu Hongzero dan Ling Longbo menghadapi ejekan dari begitu banyak siswa Akademi Seni Bela Diri. Malu pada diri mereka sendiri dan hendak pergi ketika Gu Hongzero berkata, Lan Jingming masih di atap. Mereka berdua harus naik ke atap dan membawa Lan Jingming ke bawah. Dan mereka bekerja sama untuk membawa Lan Jingming, yang tidak memiliki lengan, dan berguling menjadi abu. Hahaha, semua orang tertawa. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.